Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hariratul Badriyah, NIM 3219021, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang mini riset saya mengenai pemahaman masyarakat terutama milenial tentang hadis taun. Hadis taun sendiri adalah hadis yang cukup relevan dengan keadaan sekarang ini, yakni keadaan pandemik coronavirus. Sebelumnya, apa sih coronavirus itu? Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, lalu mulai menyebar ke negara lainnya pada Januari tahun 2020. Di Indonesia sendiri sudah hampir 2 tahun masa pandemi dan saat ini sedang menjalankan PPKM. Coronavirus sendiri adalah virus yang menyerang pernafasan sehingga mengganggu pernafasan seseorang. Virus ini ada yang bersifat sedang, bahkan ada yang bersifat parah, terutama bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Hadis taun sendiri berbunyi, Hadatsana Khafsun bin Umar, Hadatsana Syu'bah, qala ahbaroni Habib bin Abi Sabit, qala sami'tu Ibrahim bin Sa'id, qala sami'tu Usamah bin Zaid yuhadisu Sa'dan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tu bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju minha faqultu anta sami'tuhu muhaddisu Sa'dan wala yunkiruhu qala na'am. An-Nasir Muhammad Zubair Ibnu Nasir 1422 Hijriah. Artinya sendiri adalah telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengabarkan kepadaku, Said berkata, Habib bin Abu Sabit, dia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Sa'id berkata, saya mendengar Utsman bin Zaid bercerita kepada Sa'id dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menjangkit suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Lalu aku berkata, apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'id? Sementara Sa'id tidak mengingkari perkataannya Usamah. Ibrahim bin Sa'id berkata, benar. Hadis taun sendiri memiliki arti tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyakit menular, atau kalau kita bisa terapkan pada saat ini adalah untuk penyakit corona, yaitu tentang isolasi atau karantina dan social distancing atau menjaga jarak. Lalu masyarakat sendiri apakah sudah mengetahui tentang hadis ini atau bagaimana pemahaman masyarakat atau milenial tentang hadis ini? Untuk itu saya mewawancarai 15 orang yang telah saya pilih atau yang telah saya tanya. Mereka berkisar usia antara 20 sampai 30 tahun. Saya mengajukan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah menurut Anda apakah pandemi corona
dan sebagainya dibuat atau direncanakan oleh manusia atau berdasarkan kekuasaan Allah. Lalu yang kedua ada, apakah Anda tahu hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit taun atau penyakit menular atau penyakit pandemi corona saat ini? Lalu yang ketiga ada, bagaimana cara Anda menangkap pemahaman terkait hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Apakah berdasarkan Quran hadis, hikmah atau berdasarkan hikmahnya, atau berdasarkan ilmu sainsnya, atau berdasarkan spiritual batinnya? Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apa contoh keseharian yang Anda lakukan dalam menerapkan hadis Nabi pada wabah pandemi corona selama ini atau saat ini? Dan yang kelima adalah, apakah tindakan Anda ketika adanya COVID mengedepankan pada doa-doa dan keyakinan takdir dalam menghadapi pandemi atau mengedepankan protokol kesehatan atau medikal kedokteran? Dari 5 pertanyaan ini, saya mendapatkan hasil bahwa dari pertanyaan pertama, apakah pandemi corona dibuat atau direncanakan oleh manusia atau kekuasaan Allah? 8 orang percaya bahwa corona dibuat oleh manusia atas dasar kekuasaan Allah. Mereka percaya bahwa walaupun ini dibuat oleh manusia, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Ini terjadi karena dibuat oleh manusia dan atas kekuasaan Allah. Lalu ada dari pertanyaan yang pertama ini ada 5 orang yang percaya bahwa corona adalah akibat dari perbuatan manusia. Jadi 5 orang ini percaya bahwa virus corona ini tidak akan terjadi kalau manusia tidak berulah. Lalu ada 2 orang yang percaya bahwa ini adalah kekuasaan Allah atau takdir Allah. Jadi 2 orang ini percaya kalau walaupun manusia tidak berbuat ataupun walaupun manusia tidak melakukan hal-hal yang dilanggar sekalipun, ya corona ini akan tetap terjadi karena ini adalah kekuasaan Allah ataupun takdir Allah. Lalu dari pertanyaan yang kedua, yakni apakah Anda tahu hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit menular atau taun? Dan 10 orang tahu atau paling tidak pernah mendengar tentang hadis ini, tentang hadis taun ini, dan 5 orang tidak tahu atau mungkin mereka memang belum mendengarnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda menangkap pemahaman terkait hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Apakah berdasarkan Quran hadis, hikmahnya, ilmu sains, spiritual atau spiritual batin? Jadi 5 orang yang tadi tidak mengetahui ini saya menceritakan atau setidaknya memberitahukan kepada mereka untuk pertama kalinya tentang hadis ini. Lalu berarti dari 15 orang ini paling tidak sudah mendengarnya, dan dari 15 orang ini memiliki pemahaman, ada 3 orang yang memahaminya dengan Quran hadisnya, hikmahnya, lalu spiritual batinnya. Lalu ada 7 orang yang memahami dengan hikmahnya atau hikmah dari pandemi saat ini. Lalu 2 orang dari ilmu sainsnya dan hikmahnya, jadi mereka mempelajarinya dari ilmu sains atau secara pengetahuan umumnya. Lalu yang kedua ada spiritual batinnya, dan yang terakhir dengan ilmu sainsnya. Lalu dari pertanyaan keempat adalah, apa contoh keseharian yang Anda lakukan dalam menerapkan hadis Nabi pada wabah pandemik corona selama ini? Hadis taun sendiri adalah hadis yang menceritakan yang menjelaskan tentang pencegahan penyakit menular, yakni dengan isolasi, karantina ataupun lockdown, dan social distancing ataupun menjaga jarak. Lalu dari pertanyaan ini ada 13 orang yang melaksanakan atau mengamalkannya dengan social distancing. Lalu ada 2 orang yang tidak melakukannya atau mengamalkannya. Jadi 2 orang ini ya biasa saja secara kehidupan sehari-harinya, secara kegiatannya ya tidak berpengaruh
apakah ini pandemi ataupun tidak. Lalu pertanyaan yang kelima adalah, apakah tindakan Anda ketika adanya COVID mengedepankan kepada doa-doa dan keyakinan takdir dalam menghadapi pandemi atau mengedepankan protokol kesehatan? Dari pertanyaan yang kelima ini ada 7 orang yang mendahulukan doa-doa. Jadi mereka berdoa, maksudnya doa-doa dengan keyakinan mereka. Mereka tidak terlalu mengedepankan protokol kesehatan, hanya saja memang tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatannya. Namun mereka mungkin lebih ke doa-doanya, lebih condong ke doa-doanya. Dan lalu 8 orang sisanya adalah doa-doa yang dibarengi dengan protokol kesehatan. Jadi doanya jalan, protokol kesehatannya oke, dan menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya, pola pikirnya. Pada saat pandemi sekarang ini, 8 orang ini menjaganya dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah lebih banyak orang yang mengetahui tentang hadis ta'un ini atau hadis tentang penyakit menular ini, dan lebih banyak orang juga yang melaksanakan atau mengamalkan hadis ta'un ini, yakni dengan social distancing, dengan isolasi mandiri ketika sudah terjadi COVID. Tapi ada beberapa orang juga yang mereka lebih cenderung tidak terlalu peduli dengan adanya COVID ataupun pandemi, tidak terlalu peduli dengan protokol kesehatan. Jadi mereka tetap bertindak atau berkegiatan seperti biasanya. Kurang lebihnya seperti tadi yang saya jelaskan mengenai pemahaman masyarakat, beberapa masyarakat mengenai hadis ta'un. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.